Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, dosen kalian, Muhammad Zain Al-Fakih, dalam perkuliahan Komunikasi Politik di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi dalam perkuliahan pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan politik. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian tentang politik, kemudian kaitan politik dengan masyarakat, kemudian kaitan politik dengan kekuasaan, yang keempat kaitan politik dengan negara. Bahasan yang pertama yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, dimanapun Anda berada, yang pertama adalah tentang pengertian politik. Setiap kita mungkin secara hakikat tanpa sadar telah mempraktikkan apa itu politik, ya. Politik menurut para ahli yang sangat sederhana, menurut Laswell, ya, dia mengatakan bahwa politik itu adalah siapa mendapatkan apa, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, kemudian bagaimana cara mempertahankan apa yang sudah didapatkan. Nah, ini pandangan dari seorang ahli yang bernama Laswell. Namun kalau kita melihat pengertian politik dari seorang ahli yang bernama Aristoteles, beliau mengatakan bahwa politik adalah asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Pada saat Aristoteles mengemukakan pandangannya tentang politik, beliau pada saat itu hidup di tengah masyarakat Yunani kuno, di mana masyarakat di masa itu terbiasa untuk membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam satu forum. Nah, makanya beliau mengatakan dalam pengertian politiknya bahwa politik adalah asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat. Jadi titik tekan dari pendapat Aristoteles tentang politik adalah bahwa politik itu selalu bicara dan membincangkan tentang kepentingan umum. Namun dalam kehidupan praktis, yang tadi saya sudah sitir di awal, seorang ahli Laswell mengatakan bahwa politik itu selalu bicara tentang siapa mendapatkan apa, kapan mendapatkannya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, pendapat Laswell ini, teman-teman, itu mirip sekali dengan pandangan-pandangan orang yang mengemukakan tentang politik dilihat sebagai sebuah praktek, atau istilah kerennya itu adalah politik praktis. Kemudian, politik dalam kehidupan sehari-hari selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kenapa dia hadir di tengah-tengah masyarakat? Nah, kalau kita melihat ya pada pandangan seorang ahli yang bernama Machiavelli, beliau mengatakan bahwa manusia itu kan pada hakikatnya adalah orang yang egois. Manusia itu selalu mengejar kepentingan pribadinya. Nah, ketika manusia berjumpa dengan manusia yang lain dalam sebuah tatanan sosial yang kita sebut dengan masyarakat, maka manusia itu pasti akan mengejar kepentingan dirinya sendiri. Inilah sebetulnya cikal bakal kenapa orang kemudian berpolitik. Nah, ada seorang ahli yang mengatakan bahwa di dalam masyarakat, ya, ketika manusia hidup bersama-sama, ya, ketika manusia hidup bersama-sama, mereka itu mau tidak mau disebut sebagai zon politikon. Pandangan ini dikemukakan oleh Aristoteles. Manusia adalah makhluk sosial yang berpolitik sebetulnya dalam kehidupan negara. Makanya siapapun manusia ketika dia ada dalam sebuah masyarakat, ketika dia ada dalam sebuah negara, maka dapat dipastikan dia tidak bisa lepas dari kehidupan politik. Ini pengertian-pengertian dasar tentang politik. Kemudian politik selalu berkaitan dengan kekuasaan. Apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan? Kekuasaan, ya, menurut seorang ahli, ya, bahwa kekuasaan itu adalah kemampuan
untuk mengendalikan tingkah laku orang lain. Jadi kalau adik-adik ya tanpa sadar misalnya berorganisasi ya, kemudian adik-adik ditunjuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, mahasiswa ditunjuk sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, kemudian mahasiswa mampu untuk mengendalikan teman-temannya agar teman-temannya ikut pada gagasan, pada ide yang dia kemukakan, maka sesungguhnya si mahasiswa tersebut ya yang menjadi pemimpin mahasiswa lain punya daya kuasa, punya kemampuan untuk mengendalikan. Begitu pula dalam kehidupan politik di negara kita. Ketika tokoh-tokoh politik dia mampu mengendalikan gagasannya, dia mampu mengemukakan gagasan, ide-idenya kemudian mampu dia kendalikan, dia dorong orang lain untuk ikut pada apa yang dia inginkan, sesungguhnya dia telah memiliki kekuasaan terhadap orang lain. Nah, politik hakikatnya adalah upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Makanya di dalam politik ya, politik itu tidak bisa lepas adik-adik sekalian dari kehidupan bernegara. Nah, di dalam kehidupan bernegara itu, kita akan melihat ada dua hal yang sangat penting. Hal pertama adalah adanya suprastruktur politik. Suprastruktur politik itu wujudnya adalah lembaga-lembaga negara. Ada lembaga kepresidenan, ada lembaga DPR, ada lembaga MPR, dan lembaga-lembaga negara yang lainnya. Ini di dalam politik ya, di dalam ilmu politik ya, di dalam konsep-konsep politik itu disebut sebagai suprastruktur politik. Nah, yang kedua, selain lembaga-lembaga yang tadi sudah saya sebutkan, di dalam politik kita mengenal yang namanya infrastruktur politik. Infrastruktur politik ini adalah lembaga-lembaga yang punya daya pengaruh ya terhadap lembaga-lembaga yang berada di suprastruktur politik. Saya contohkan, di dalam infrastruktur politik ini kita mengenal adanya media massa, kita mengenal adanya partai politik, kita mengenal adanya tokoh-tokoh sebagai pembentuk opini umum, kita mengenal media massa. Lembaga-lembaga ini punya pengaruh terhadap suprastruktur politik pada saat suprastruktur politik membuat kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan kepada seluruh warga negara. Contoh konkretnya adalah pada saat DPR membuat undang-undang, ya, maka ketika ada undang-undang yang dianggap isinya dapat merugikan kepentingan warga negara, maka media massa akan menjadi pengawas terhadap DPR. Kemudian media massa akan mengulas, ya. Media massa akan mengulas pasal-pasal mana yang dianggap merugikan. Tidak hanya itu, kadang pengamat juga akan muncul untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kaum cerdik, pandai akan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat. Dari situ kemudian bergulir yang namanya opini umum. Akhirnya, rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR kemudian akan dibahas lebih serius. Jangan sampai undang-undang itu merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Inilah, di dalam politik hal seperti ini kadang sering terjadi. Dan kita sering melihat dan menyaksikan ada fenomena-fenomena semacam ini. Mungkin adik-adik pernah ingat bagaimana pembahasan rancangan KUHP mendapat sorotan yang begitu luas dari masyarakat dan mahasiswa. Mahasiswa dalam konteks ini adalah bagian dari infrastruktur politik. Mahasiswa kemudian ikut mempengaruhi, ya, ikut mendorong supaya rancangan KUHP dibahas, kemudian dibuka secara transparan kepada masyarakat norma-norma yang diatur di dalamnya. Media kemudian memberitakan begitu masif. Akhirnya terjadilah dialog yang intensif antara pembuat kebijakan, pembuat RUU dengan kelompok-kelompok infrastruktur. Ini salah satu fenomena yang terjadi di dalam dunia politik, di dalam negara yang kita lihat, begitu ya. Kemudian adik-adik sekalian, infrastruktur politik juga mengenal yang namanya partai politik. Partai politik adalah salah satu infrastruktur politik yang punya peran penting di dalam mengisi jabatan-jabatan di dalam suprastruktur politik.
Mungkin adik-adik ingat, mungkin adik-adik tahu bahwa ya di negara kita hari ini kita akan menyelenggarakan pemilihan presiden. Dan Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan 3 calon presiden dan 3 calon wakil presiden. Sudah mendaftar, bahkan sudah berkampanye. Ya. Saat ini sudah memasuki tahapan kampanye. Nah, partai politik sebagai sebuah kekuatan infrastruktur politik ini punya peran penting di dalam mendorong kader-kadernya mengisi jabatan-jabatan politik, termasuk mengisi jabatan presiden dan wakil presiden, dan juga jabatan-jabatan lainnya, misalnya jabatan anggota DPR, jabatan bupati, jabatan wali kota, dan seterusnya. Nah, inilah makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jangan pernah merasa alergi terhadap politik, karena hakikatnya politik itu hadir di tengah-tengah kita dan politik mengatur kehidupan kita. Makanya kita harus terus awas, ikut kritis terhadap dinamika politik yang ada. Kenapa? Karena jangan sampai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara kemudian merugikan kepentingan kita sebagai anggota masyarakat. Ya, kita sudah memahami tentang pengertian politik dan kaitannya politik dengan negara. Maka saat ini saya juga ingin memberikan pemahaman dan pengertian kepada kalian semua tentang definisi dari negara yang dikemukakan oleh para ahli. Jadi supaya kalian juga paham apa sih negara, begitu ya. Kenapa negara itu ada ya? Kenapa politik berkaitan dengan negara? Menurut Harold Jelatsky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Jadi, kenapa negara punya kemampuan untuk memaksakan kebijakan? Kalau kita mengacu kepada teori Harold Jelatsky, beliau mengatakan karena negara punya wewenang. Wewenang itu bersifat memaksa, yang secara sah bisa digunakan terhadap masyarakat. Maka kita jangan pernah heran ketika ada sebuah undang-undang, ada sebuah peraturan, ada sebuah kebijakan, ada sebuah belet ya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita seperti merasakan bahwa semua kebijakan-kebijakan tersebut bersifat memaksa kepada kita. Kenapa? Karena secara teori negara itu punya wewenang yang sah untuk memaksakan kehendaknya kepada warga negara. Jadi ini yang harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Nah, karena negara ini adalah institusi yang punya kewenangan penuh kepada warga negara, maka kita sebagai warga negara, kalau kita bicara politik, kita harus selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Kita harus mampu ya melihat secara jernih apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara itu bermanfaat bagi kepentingan umum. Nah, kaitan dengan kuliah kita di komunikasi politik, karena kita bicara tentang komunikasi, maka peran media menjadi sangat penting sebagai kekuatan infrastruktur politik pada saat negara membuat kebijakan. Di mana peran media? Peran media adalah ikut mengkritisi, ikut menjadi pengawas sebagai pilar keempat demokrasi. Jangan sampai kekuasaan itu bertindak sewenang-wenang. Jangan sampai aparat negara bertindak sewenang-wenang. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara kemudian merugikan kepentingan-kepentingan umum. Disinilah peran penting media menurut saya, karena kita bicara tentang komunikasi politik, melakukan pengawasan, melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ya, makanya kalau kita bicara sejarah munculnya media, kita akan melihat bahwa sejak dulu munculnya pers itu di tengah-tengah kehidupan politik negara adalah dalam rangka ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Mungkin adik-adik pernah ikut kuliah saya pada saat saya menjelaskan tentang sejarah munculnya pers di Eropa. Ya. Pada saat ditemukannya mesin cetak, kemudian bagaimana pers itu bersuara untuk melawan kekuasaan, kemudian pers di masa itu
berhasil menjadi pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Ini nanti teman-teman bisa baca kembali buku tentang sejarah sosial media. Nah, dalam kaitan perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita ingin memperlihatkan bahwa politik itu sesungguhnya adalah bagaimana politik itu seharusnya dijalankan untuk kepentingan umum. Bagaimana negara seharusnya ketika membuat kebijakan-kebijakan politik, dia seharusnya berpihak pada kepentingan umum. Bagaimana kekuasaan itu ketika dijalankan oleh penguasa, kekuasaan itu diabdikan untuk kepentingan umum. Nah, ini selaras dengan yang sudah kita bahas di awal, bahwa hakikat politik itu adalah menurut Aristoteles, untuk kepentingan bersama, untuk kebahagiaan masyarakat, dan untuk kepentingan umum. Ini yang bisa saya berikan kepada adik-adik, mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendatangkan manfaat untuk kita semua, sehingga adik-adik mahasiswa dan mahasiswi mendapatkan tambahan wawasan dan tambahan pengetahuan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.